Ini dia. Tepuk tangan dulu dong. Pertarungan yang masih berlanjut di menit yang ke-11. Hampir menyentuh menit ke-12 kali ini. Tapi Facehager. Facehager almost takedown. Ternyata di arah backline Psychots berhasil memotong begitu saja. Tidak terlalu fokus ke arah lot yang mereka miliki. Setidaknya agresi dan agresivitas yang mereka dorong di 3 lane berbeda berhasil mereka manfaatkan. Tapi satu hal. Apa tuh? Tadi Brans tetap bisa mencolong lane bawahnya loh Iya. harusnya ya kan? Karena mungkin baru Lord pertama ya. Jadi masih bisa di take down hanya dari beberapa pemain EVOS Legends. Karena posisi Tas di sini memang bersama dengan Brans ini 2 pemain yang cukup kaya dari UBS-nya. Oke, informasi telah diberikan. Hai, tidak ada Council Gaming. Mereka coba mundur, bentar. Mereka membalas dengan Council Gaming. Siapa yang kita lihat di belakang sana yang akan dikejar? Karena lihat, permainan dari Aura Fire ini mencari satu titik yang bisa kita bilang mereka kalah laning di arah top lane. Oke, berarti kalau misalnya aku boleh simpulkan tadi, kalau mereka menang team fight, mereka kan dorong top lane. Mereka akan dapat turret di arah top lane. Dan setidaknya at least, kalaupun gak ada yang tumbang, Kabuki kehilangan satu buah flicker Wind of Nature. Team fight di arah Lord akan bisa dimenangkan atau mungkin diunggulkan EVOS Legends. Dan bahkan kali ini dari Kabuki udah punya Demon Hunter Sword juga. Dan kita kalau ngeliat ya, Psychots ini bisa banget dirontokkan oleh damage yang dimiliki oleh Kabuki. Karena dari segi network tentunya cukup jauh. Plus dari Psychots ini cuma punya satu buah Dominance Ice. Tentunya untuk lebih menetralisir Regen SP yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Satu buah Fury Hammer untuk penetration tentunya di tangan Psychots. Sementara kalau kita ngeliat sebenarnya EVOS Legends. Mereka lebih memaksimalkan di mana physical damage-nya ini bakal lebih dimaksimalkan sih. Karena posisinya gak ada ya beberapa pemain yang mungkin bisa dibilang memiliki item defensif cukup banyak. Hanya Dream saja mungkin. Oke, Council Gaming High tidak pernah takut tapi flicker didapatkan. Ada sebuah suppress damage. Brans Wind of Nature tapi lihat hilang begitu saja. Terkena perangkap dari Aura Fire. King Brans hilang ketika mereka harus bertempur di arah Lord Objective Gaming. Ya, dan Lord kali ini by Samsung Galaxy S23 sudah mulai muncul di menit kita yang ke-13. Aura Fire, mereka memang sempat untuk menumbangkan Brans, tapi dalam waktu 15 detik Brans masih punya chance. Dan ini gimana caranya EVOS Legends untuk tarik ulur selama waktu 15 detik. Tunggu sampai Bransnya bisa join team fight. Oke, dengan adanya tas yang tadi terdeteksi, para pemain dari tim EVOS Legends, mereka harus menunggu 3 detik sampai Brans sampai ke arah pitlot. Psychots terdeteksi posisinya, bakal coba diadu oleh seorang Fluffy, dipukul mundur dengan Dragon Tail yang mereka miliki. Aura Fire, mereka masih konsisten mencoba untuk mendapatkan Lord kali ini. Gila. Padahal bisa dibilang Lord kali ini akan coba dipaksa Fluffy karena udah take off. Sang naga akan keadaan hantaman benda tumpul. Akhirnya Tas mundur ke arah belakang dan merelakan Lord kali ini di tangan oleh tim Aura Fire. Itu zoning yang bagus sih dari Fluffy menurut aku. Karena dia nggak nunggu timing yang benar-benar mepet banget. Karena posisinya Tas ini masih bisa untuk melakukan kontes ke area Lordnya. Dan Lord yang kedua by Samsung Galaxy S23 masih bisa diamankan oleh Aura Fire dengan keunggulan network 3,7. Dan sementara Kabuki udah punya Immortal. Dan Kabuki respect banget ya Momocan ya. Iya, dia respect banget karena dia tahu ujung tombaknya Aura Fire ini di dia. Dan dia tahu dengan ngebawa adanya Psychots dan juga Dreams yang bakal jadi garda depan dari EVOS Legends. Mau nggak mau karena Kabuki nggak punya range yang cukup banyak, dia harus hantam dulu nih depannya. Oke, Lord yang kali ini udah punya charge menuju ke arah base turret. Penasek pun dikeluarkan oleh para pemain dari tim Aura Fire. Tapi meskipun begitu, lihat pergerakan dari seorang Tas. Mereka berhasil memotong minion yang sudah mereka miliki. Langsung ada defense judgment oleh seorang Chris. Tertengah begitu saja. Fast mencoba untuk memukul mundur seorang Brans. Tapi Psychos masih mau lebih. Kabuki mencoba untuk bertahan hidup, immortality-nya pecah. Fan masih bertahan tapi ternyata Fluffy gak bisa menyelamatkan posisi dari Kabuki. Sedangkan di outplay dengan permainan dari tim EVOS Legends. KT satu persatu mereka tumbangkan. Satu persatu mereka mainkan. Dan ternyata Dreams membawa hasil yang luar biasa mahal. 2 hilang dari tim Aura Fire. Iya, ketika dari Tas tiba-tiba datang dari area midnya, dia potong dari area belakang tanpa di-expect oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Dari Brans juga melakukan hal yang sama. Dia coba untuk pisahin team fight-nya. Dia benar-benar bikin bingung pemain-pemain dari Aura Fire. Dan bahkan mereka berhasil untuk menemukan 3 pemain dari Aura. Dengan adanya keunggulan
Lord yang dia dapatkan 600 itu kecil banget sih harusnya di Lord yang ke-12. Harusnya bisa nyampe 1000 sampai 2000 gold sih harusnya yang mereka dapatkan. Tapi cuma dapetin 600 ini tandanya Lord yang di menit ke-12 itu nggak maksimal dimanfaatkan Aura. Bahkan di arah bottom lane mereka nggak dapetin inner turret EVOS Legends. Malah mereka yang harus di take down 2 orang. Iya, dan bahkan Facehugger kali ini juga udah, nggak cuma Facehugger sih menurut aku, Aura Fire mereka harus udah mulai peka dengan lagi-lagi ya, mobilitas yang dibawakan oleh Tas di sini. Karena meskipun Tasnya nggak kelihatan di map, tapi dia ini masih bisa untuk memanage energi yang dia punya sebagai link. Dan posisinya pemain-pemain dari Aura Fire justru bisa di backstep sama seorang Tas. Apalagi dia punya Berserker Fury, dia udah punya Windtalker dari segi attack speed dan bukan dari criticalnya ini udah sakit banget dari seorang Tas. Sakit Ingat, yang dia bawa ini Link, bukan Lancelot. Iya. Ini jadi di late game juga punya power dia. Betul. Di late game punya power, betul. Tapi lihat perbedaan naturalnya sekarang udah jomplang, udah mulai perlahan mulai bergeser ke arah pemain dari EVOS Legends. Dan ini kalau sampai Brands-nya dapetin lebih banyak dari segi network dan point kill-nya, tentunya Kabuki akan semakin terkejar. Dan segala usaha yang aku bisa dibilang dari Kabuki di awal dia udah mulai respect dengan ada pasif, bukan pasif, physical damage dari EVOS Legend dengan ngebuat Steel Leg Plate, dengan membuat Wind of Nature dan bahkan Immortal, itu bakal jadi sia-sia. Alright, Kabuki nge-freeze buff yang dia miliki sendiri. Berarti tandanya dia nggak mau kalau Tas itu coba untuk kalau misalnya kalah, dapetin purple buff dari tim Aura Fire. Karena dia mau kalau kalah tim fight, purple buff EVOS Legends diambil sama Aura nge-freeze buffnya dan seorang Tas gak punya purple buff. Pinter ya. Ya itu yang mungkin dilakukan Kabuki karena tadi terlihat sekali dia melepaskan yang kecilnya. Melihat Kabuki yang udah memiliki flicker mungkin mereka berani untuk melakukan teamfight. Cuma satu hal lagi Momo-chan yang harus mereka pikirkan dari EVOS Legends punya Brands. Kalau defense judgment-nya bukan ke arah Brands, Tas atau Hijume, ini kayaknya nggak terlalu worth it. Kenapa? Sulit banget. Kita udah lihat Psychots diambil, kita udah lihat Dreams diambil. Dua orang itu diambil, ternyata teamfight tetap dimenangkan EVOS Legends. Malah itu Masa bisa dapetin lebih malah. Space yang besar banget buat Tas bisa loncat kemana-mana. Yes, betul sekali. Defense adjustment, Dreams dari belakang utama, tetap ke arah belakang, lihat Tas. Hijume, Brands, Blessing, duetnya kurang efektif. Tapi bahkan Fluffy mendistract semua permainan dari tim EVOS Legends. Di depan sana, Fluffy versus everybody. Fluffy dibalikan. Dream, double stun. Berhasil mendapatkan Hai dan juga Kabuki. Immortality pecah. Gak ada yang bisa masuk ke dalam lagi. Tapi saatnya satu untuk bersinar. Tas. Saatnya Tas untuk bersinar di arah backline yang mereka akhirnya sadar harus mundur. Dan tidak bisa memasang team fight yang selanjutnya. Wow, lagi-lagi. Sudah aku perkirakan dia mau coba all in ke siapapun. Kalau mungkin bukan 3 prioritas target itu akan rugi banget. Lihat gak sih, pas satu buah Divine Judgment nempel ke arah Dreams ditarik, Tasnya udah langsung loncat. Karena dia tahu udah gak punya stopper lagi, udah gak bisa ada yang ngikat ke arah Tas, gak ada yang bisa ngikat ke arah Brands. Jadi targetingnya ini dari Aura Fire mungkin bukan bisa dibilang salah atau nggak salah sih. Menurut Dreams aku, ini bukan target yang efektif untuk team fight. Sebenarnya ya kalau bisa dibilang salah ya salah karena walaupun dia punya sisi cukup banyak kita anggap Dreams-nya itu tumbang dengan sisi yang tidak bisa dimiliki lagi oleh EVOS Legends untuk team fight. Tapi backline-nya mereka rontok. Gila Brands-nya free hit, nggak ada defense judgment. Defense judgment kalau bisa tahan sampai Brands-nya blessing duet. Mungkin itu bisa menjadi jawaban, kita nggak ada yang tahu. Van di garis depan, bakal coba untuk menggunakan satu bar retribution untuk menyelesaikan satu gerobak terakhir yang nampaknya masih belum cukup. Aura, sang naga kali ini berada di dalam kandang. Sang naga kali ini tidak bisa keluar sama sekali. Sang macan berada di depan kandang mereka mencoba untuk menerkam sang naga. Dan bahkan sekarang networknya udah dipegang sama EVOS Legends sebanyak 5.000 loh. Oke, best turret menjadi pilihan utama. Feather attack di pala, tapi lihat dari belakang Psychos. Winston Tranchan, safety tidak bisa terlalu lama. Hilang Facehugger, no high ground defensive. Ini bencana! Membalikan kembali kanan yang dimiliki oleh tim Aura Fire. Akhirnya sang macan malah lebih untung dengan adanya 2 turret yang pecah. Untungnya Dreams-nya gagal untuk melakukan satu buah initiate yang dia butuhkan. Tapi lihat deh, sekarang EVOS Legends mereka tinggal nunggu aja pemain-pemain dari Aura Fire untuk ngebuka resource skill-nya terlebih dahulu. Feather Ice Lake dibuka sama Facehugger untuk menzoning pemain-pemain dari EVOS Legends. Tapi
Posisinya Lordnya itu tadi udah nabrak duluan ke turret base. Jadi Psychots tinggal masuk ke area backline, loncat dengan Braver Fighter dan Facehugger. Meskipun sempat ada Winter Truncheon, tapi ingat ini adalah Tas. Yang dimana punya Tempest of Blade tentunya bisa untuk menahan satu pemain atau setidaknya menculik pemain-pemain penting seperti Facehugger dan juga Kabuki. Dan dari lot yang barusan diamankan oleh EVOS Legends, mereka dapetin 4.600 dan bahkan sekarang udah menyentuh angka 5.000. Jauh gak? Jauh Perbandingan apa banget, tadi? jauh Tadi banget. 600 perak kan? Tadi tuh sebelumnya 1000-an, terus jadi 600. Enggak 600 perak dulu. Iya. Ah ini, kalau didapat segini baru cuan. Tadi kalau Lord 12 menurut aku 2.000 lah, oke 2.000 udah cukup sih. Gila ya, sekarang dengan ngebawa Cloud, tugasnya tim itu adalah hanya untuk ngedrag game itu sampai ke arah late game, bikin Cloudnya kaya. Dan bahkan sekarang dia udah tinggal enak banget untuk masuk ke area team fight yang akan dibuka lagi sama Aura Fire. Kalau Aura sampai ngebuka duluan, mereka harus siap untuk nge-counter setup yang dibalikin sama pemain-pemain dari EVOS Legends. Karena lagi-lagi kejadiannya kayak gitu. Hai memang narik dengan Divine Judgment, Facehugger ngebuka dengan satu Feather Ice Strike, tapi ketika ditabrak balik sama EVOS Legend, Aura Fire-nya nggak siap. Nggak siap, karena nggak punya power dia di situ. Ketika Divine Judgment yang sudah terlepas dan tidak untuk seorang Brans, itu akan menjadi satu buah Lihat, Divine Judgment yang akan merugi. Lihat betapa kuatnya Brans di arah late game. Itu basic attack yang dilakukan membuat Fluffy udah kehilangan 2 bar. Bayangin kalau Brans free hit, Divine Judgment nggak ada heavy spin. Dan dia tidak dipegang. Siapa yang memegang Brans sekarang? Nggak ada, kecuali Kajanya. Kalau Kajanya ngelepasin Divine Judgment-nya lagi dan lagi untuk hero yang lain, ya mungkin Aura Fire harus mengalami kekalahan untuk kesekian kalinya di game kali ini. tapi kalau misalnya Hai ya, let's say dia flicker, Divine Judgment ke Brans pun. Ini bukan satu permasalahan cuma Bransnya doang yang tumbang, tapi gimana tasnya yang bisa memfollow up? Oke, no Divine Judgment. Tris berhasil tercancel. Nomenan Blast-nya Psychos masih bisa bertahan hidup. Tapi lihat Taste di arah belakang. Kabuki, Blessing Dot dikeluarkan. Hai ditumbangkan. Para pemain dari tim Aura Fire. Mereka harus team fight, sedangkan di sisi berikutnya. Psychos memberikan buying time. Brans berada di arah mid lane. Hijume tidak memperbolehkan para pemain dari tim Aura Fire pulang. Tris menjadi korban selanjutnya. Kajanya hilang. Masih ada fun tapi mereka nggak peduli. Mereka sudah dapat cuan. Mereka berhasil mendapatkan best turret dari tim Aura Fire. Iya, dan Si- itu split push. Dapat defense judgment yang lain. Udah, nggak bisa. Emang nggak bisa, Nggak itu bisa. harus ngincernya ke arah Brans atau enggak ke arah Tas yang mungkin disurprise sama pemain-pemain dari Aura Fire. Memang susah, bener nggak? Susah, Tapi ya susah, itu susah. professional player memang susah. That's why publik gak bisa jadi professional player, gak semua publik gitu loh. Iya. Karena itu sesusah itu bermain di MPL Indonesia. Kita mah gampang ya kayak, oh yaudah lu tinggal flicker Iya, kita mau Divine ngomong Judgment. gampang, tapi ya memang kenyataannya sesulit itu. Iya, karena Terlalu ini banyak tembok untuk bisa dapetin tim Brans kalau dari depan. Ya udah, Bahkan reverse kayak- psikologinya. betul, dengan adanya lagi-lagi ini Eve yang dipegang sama Hijume, dia ngebuka mapnya aja itu cuma pakai White Crystal. Brans tinggal naruh satu buah battle mirror image kalau mau coba untuk ngecek boost itu juga bisa dilakukan sama Brans. Dan bahkan Psychots yang kita tahu dia juga bisa mengecek boost dia manapun sebenarnya. Jadi dari Aura Fire ini justru udah kelihatan sama pemain dari EVOS Legends. Dan bahkan mereka mungkin yang lebih peka dengan keberadaan pemain-pemain dari Aura Fire yang bisa aja ngeculik ke arah satu pemain karena mereka punya Divine Judgment. Ingat Momochan, 3 target utama. Yang pertama Brans, yang kedua Hijume, yang ketiga Link. Iya udah tiga itu aja. Itu dulu. Top 3 most wanted untuk Aura Masalahnya Fire. depannya ini susah Ji, depannya ini susah. Itu benar-benar macan hilang yang harus ditangkap oleh seorang Hai. Itu 3 macan yang penting banget. Ya. Oh mereka mau team fight. Oke mereka mau team fight. Fluffy di depan sana. No Black Dragon Transform. Gak jadi. Enggak mereka nggak jadi tapi karena mereka ingin mendistraction untuk EVOS Legends ada yang pulang melakukan satu buah defense terhadap top lane mereka. Ternyata tidak ada yang berhasil mendorong dari kubu Aura Fire. Divine Judgment menuju ke arah seorang Dreams. Oli telah didapatkan. Tas menuju ke arah belakang. Tapi lihat hanya resetisasi saja yang terjadi. Cuma reset kali ini Lordnya tidak reset. Power berada di tangan Aura Fire. No Tempest of Blade. Apakah Brans akan coba masuk ke arah dalam The Blast Duet? King Brans berhasil men-take down Fluffy. Van di sana Sakaratul Maut. Fluffy dibalikan kembali keadaannya. Psychos berhasil ditumbangkan. Kali ini no Fluffy, no party. Dan Tas masih menyimpan satu buah retribution. Looking for double kill. EVOS Legends membalikan posisi yang mereka miliki.
EVOS Legends kali ini berhasil mendapatkan Lord plus 2 poin kill Momochan. Oh my god, kali ini Aura Fire mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Di area lane yang udah mulai berjalan di area midnya. Dan untuk item in-game by Dunia Games yang sekarang udah mulai dikejar oleh pemain-pemain dari EVOS Legends dengan keunggulan 7,2k gold. Satu buah immortality di tangan Dreams dan juga ada di tangan seorang Hijume bersama dengan Tas. Alright, mereka menuju ke arah base yang dimiliki dari tim Aura Fire. Van berada di garis depan, Konsil. Van bakal coba dihilangkan begitu saja. Real World Manipulation, kamu kita berangkat, fokus